Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kalian masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar mata pelajaran batik pada pembelajaran 1 atau bab 1, yaitu mengenai pengenalan ragam motif batik. Nah, anak-anakku yang hebat, seperti biasa ya, sebelum kita memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya, agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan kita bisa diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Sekarang, perhatikan berbagai motif batik berikut ini ya. Ada motif megamendung, jelambrang, parang, dan kaung. Sungguh indah motif batik-batik ini ya. Ya, karena motif-motif batik ini terdiri dari berbagai corak dan warna. Anak-anakku yang hebat, perlu kalian pahami ya. Batik itu merupakan sebuah hasil seni budaya Indonesia yang sangat mengagumkan. Batik saat ini telah digunakan oleh banyak orang dengan berbagai macam varian motif yang juga dikerjakan dengan berbagai macam cara pula. Batik juga telah banyak dikembangkan dengan lebih banyak motif yang disesuaikan dengan model-model baju yang lebih modern. Namun selain itu, terdapat juga jenis batik yang tetap memegang akar budaya dan aturan yang tradisional. Tujuannya agar apa? Agar tidak terlupakan akar asli dari budaya batik itu sendiri. Dan di pasaran saat ini, banyak juga ditemui berbagai macam batik yang tradisional maupun yang kontemporer atau yang modern. Lanjut ya, sekarang perhatikan motif batik organis atau tumbuhan ini. Di situ terdapat motif batik tumbuhan. Nah, motif batik tumbuhan itu sebagai motif pokoknya ya. Jadi ada bagian daun, bunga, dan batang. Selain itu juga terdapat motif titik-titik kecil yang banyak yang mengelilingi motif utamanya atau motif tumbuhan itu. Nah, motif batik seperti ini itu memiliki unsur-unsur yang menyusunnya. Unsur-unsur motif batik apa lagi ya? Kita lihat yuk. Nah, unsur-unsur motif batik itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada ornamen pokok. Kalau di gambar itu ornamen pokoknya adalah bagian bunga. Ya. Yang kedua adalah ornamen isian. Ornamen isian di situ yaitu ornamen yang ada di dalam ornamen pokok. Yang ketiga adalah ornamen pengisi atau sebagai ornamen harmoni, yaitu yang ada di bagian luar dari ornamen pokok, yaitu apa? Ya, titik-titik itu, motif yang menyebar itu kecil-kecil. Untuk lebih jelasnya, Usada akan jelaskan satu persatu ya, mengenai unsur-unsur motif batik. Yang pertama adalah ornamen pokok atau disebut juga klowongan. Ornamen pokok ini adalah bagian pola yang akan dijadikan pola utama. Kalau kalian bisa melihat di gambarnya itu, ornamen pokoknya adalah apa? Ya, gambar bunga. Yang kedua adalah ornamen isian atau disebut juga isen-isen. Ornamen isian adalah gambar-gambar yang berfungsi untuk mengisi dan melengkapi gambar ornamen pokok. Jadi, letak ornamen isian ini berada di dalam ornamen pokok. Kalian bisa lihat di gambar itu, bentuk ornamen isiannya itu ada berupa titik-titik dan juga garis. Jadi, jenis ornamen isian itu ada 3 ya. Ada sawut atau isian yang berbentuk garis-garis. Kemudian ada cecek atau isian yang berbentuk titik-titik. Dan ada juga sawut cecek atau isian yang terdiri dari titik dan garis.
Nah, unsur-unsur motif batik yang terakhir, yang ketiga adalah ornamen pengisi atau ornamen harmoni. Ornamen pengisi ini adalah pola-pola batik yang berfungsi mengisi bidang kain di luar ornamen pokok. Jadi letaknya ada di luar ya, di luar dari ornamen pokok. Nah, biasanya ini dibuat dengan ukuran yang kecil dan menyebar di seluruh dasar kain. Dan ornamen pengisi ini bisa berbentuk motif tumbuhan, binatang, ceplokan, dan motif geometris lainnya. Kalian bisa lihat di gambar itu, ornamen pengisi atau ornamen harmoni sebagai pelengkapnya itu ada di luar ya, di luar ornamen pokok. Baiklah anak-anakku yang sholih dan sholihah, sekian dulu pembelajaran batik hari ini ya. Dan untuk mengakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ustazah tadi sampaikan, kalian bisa menerimanya dengan baik ya, dan bisa memahaminya. Sekian dulu dari Ustazah. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.